Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Agar manusianya saja yang jadi Tuhan. Tuhannya sudah dipenjara di dalam baitun nasnya, sehingga Tuhannya tak bisa menguasai manusianya bagi manusianya. Akan tetapi manusia hanya menjalani suasana atau keadaan yang tipu-tipu saja. Manusia tidak terasa bahwa manusia telah menipu dirinya sendiri. Manusia tidak terasa bahwa manusia telah menzolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena ulah-ulahnya sendiri. Ngapain iman kepada makhluknya? Mestinya bangkitkan Allah yang sudah dimatikan. Mestinya wujudkan Allah yang telah lama digaibkan. Mestinya kuasakan Allah yang selama ini kita rampas sebagai kuasa kita. Bangkitkan lewat apa? Lewat pintu baiat, lewat pintu kiamat. Selama ini kita berada di dalam siksa-siksa kubur. Selama ini kita berada di dalam anar. Apa sih anar itu? Bukan anar yang dibayang-bayangkan ilusi, imajinasi manusia. Anar surga tak bisa dibayangkan kecuali Allah yang tahu. Kecuali hamba-hamba Allah yang sudah mengabdi, sudah langsung masuk di dalam surganya. Tidak usah nunggu nanti. Kenapa? Nanti tidak ada lagi. Adanya sekarang ini. Jadi manusianya masih tenggelam di dalam anar karena manusianya mengubur dalam-dalam kekuasaan Allah, kewujudan Allah, uripe Allah telah dikubur oleh manusia sehingga hanya manusianya yang bisa wujud, manusianya yang bisa hidup, manusianya yang bisa berkuasa di dalam setiap hatinya, di dalam apapun perkara-perkara yang dikerjakannya, seolah-olah semua perkara itu di dalam kendali kekuasaan manusianya. Ini semua karena manusia hanya beriman kepada makhluk daripada beriman kepada Khalik. Bagaimana dikatakan beriman kepada makhluk, kepada Sang Khalik, kepada Tuhan, kepada Allah. Wong Tuhannya, wong Allahnya dikubur dalam-dalam di dalam singgasana hati manusianya, sehingga Allahnya terpenjara. Allahnya tidak bisa apa-apa, seolah-olah Allahnya tidak bisa berkuasa atas makhluknya, seolah-olah wayang bicara sendiri, wayang bisa bergerak-gerak sendiri, dalangnya tenguk-tenguk tak berdaya. Lihat lelaku wayang-wayangnya yang tawuran itu. Kalau wayang bisa jalan-jalan sendiri, dalangnya dipenjara oleh sang wayang, maka ya jalannya sang wayang ini ngawur, nabrak-nabrak. Disuruh pulang kepada sang dalang, disuruh pulang kepada sang pencipta, malah pulang kepada makhluk-makhluknya. Ya itulah tempatnya duduknya syaitan. Disitulah anar itu yang panas membara, yang mana mataharinya sekilan, bukan sekilan yang di atas loh ya, matahari sekilan yang di tengah sini. Inilah alam barzah itu, alam penantian itu, alam penghijab, alam pemisah antara hamba dengan Tuhannya. Ya panas terus.
kadang keringatnya membasahi sampai kakinya, kadang keringatnya membasahi sampai pusatnya, kadang keringatnya membasahi sampai bahunya, kadang keringatnya pun menenggelamkan dirinya. Apa maknanya? Manusia dipersibukkan dengan urusan-urusan dunia, panas dengan dunia, nafsu dengan dunia, tak mau ditinggal dunia, takut ditinggal dunia, karena dunia lebih dipertuhankan daripada mentuhankan yang punya dunia. Inilah karena manusianya diwajibkan di dalam dadanya untuk beriman kepada makhluk daripada beriman kepada Sang Khalik. Jadi caranya bagaimana untuk lepas dari iman kepada makhluk ini? Ya harus rela ridho meninggalkan semua apa-apa yang menjadi milik Anda. Harta, uang, mobil, rumah, ilmu, amal, sholat, ibadah, kebaikan, semuanya ditinggal. Bahkan hidup dan badan ini pun juga ditinggal. Jadi asal suci bersih datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Waktu manusia dilahirkan itu membawa apa? Tidak bawa apa-apa. Kenapa? Hidup dan badan itu hanya milik Allah. Hidup dan badan itu zahir batinnya Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini seluruhnya dalam keadaan bersih, bukan berdosa loh ya. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci bersih, bukan berdosa loh ya, bukan membawa dosa loh ya. Masa anak kecil yang tidak bisa apa-apa menanggung dosa? Yang menanggung dosa itu ya kita-kita ini. Kenapa? Karena imannya kepada dosa, imannya kepada makhluk, ya terkena dosa. Apapun agamanya, siapapun nama Tuhannya, semua itu hanya sebatas kepercayaan yang palsu saja, iman yang palsu saja. Apa bukti iman palsu? Kepercayaan, akidah, takwanya palsu. Wong yang jadi Tuhan masih makhluk, ya palsu semua, bukan aslinya. Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh manusia yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Kenapa? Karena manusianya masih gaib. Karena manusianya belum ada. Karena manusianya belum wujud. Karena manusianya belum hidup. Meskipun syariatnya kelihatannya ada. Tapi bagi Anda, bagi kita semua, bagi saya waktu bayi, apakah Anda ada? Apakah Anda wujud? Apakah Anda hidup? Wong bayi kita tidak ngerti apa-apa. Wong di dalam bayi kita gaib. Yang gaib itu siapa? Kitakah ataukah yang menciptakan kita? Karena itulah kita salah iman, salah akidah, salah keyakinan. Akhirnya kebablas tersesat ke lembah hawa nafsu. Jadi koncone, jadi sahabati iblis dan setan di anar yang selalu panas, yang selalu mensombongkan dirinya kepada Tuhannya. Ketika kita duduk sombong kita, seolah-olah kita yang bisa duduk. Tuhan menengowai, Tuhan rapayu. Gitu kok dibilang takwa. Gitu kok kita ngaku-ngaku iman. Gitu kok kita ngaku-ngaku bertuhan. Tuhannya diusir, dipenjara, dikubur, dicabut rohnya, kok ngaku-ngaku bertuhan. Bertuhan, bertakwa, beriman yang sebenar-benarnya bertuhan, bertakwa dan beriman itu bila manusianya pulang kepada hakikat jati dirinya yang gaib, maka wujudlah Allah.
Bila manusianya kembali kepada kematian, maka hiduplah Allah. Itulah iman, itulah penyerahan diri. Itulah yang dimaksud Islam itu. Islam yang berserah diri kepada Tuhannya. Bukan Islam yang berserah diri kepada iblis dan setan, kepada kemakhlukannya yang ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk membangkitkan kembali Allah yang telah dikubur, untuk membangkitkan kembali Allah yang telah dicabut rohnya oleh manusia, kembalikan roh manusia ini menjadi ruhullah. Kembalilah kepada ketiadaanmu, kembalilah kepada kegoibanmu, kembalilah kepada ketidakberdayaanmu. La haula wala quwata illa billah. Ketika kau hancurkan, kiamatkan hidup dan badanmu, ketika kau serahkan kembali bahwa hidup dan badan ini mung hanya dohir batinnya Allah, ketika sampai terbaiat di situ, maka disitulah kebahagiaan manusianya. Tidak jadi Tuhan lagi, akan tetapi dituhani oleh Tuhan yang menciptakan manusianya. Jadi wayangnya enjoy saja. Digerakkan sang dalang kemanapun, enjoy, senyum saja, bahagia saja. Kenapa? Karena sang dalang sudah dekat dengan dirinya. Karena diri manusianya sudah tak jadi Tuhan lagi, maka tak layak bagi manusia terkena dosa. Tak layak bagi manusia terkena kesalahan. Kenapa? Karena sudah Allah semua yang mengerjakan. Sudah Allah semua yang berkuasa atas diri manusianya. Tidak takut lagi manusianya ini. Tidak takut tersesat lagi. Kenapa? Karena sudah di dalam surganya Allah. Kapan? Sekarang ini surganya, bukan besok, bro. Kalau surga nerakanya goib, ya tidak ada. Wong namanya saja goib. Goib kan tidak ada. Jadi selama ini kita percaya kepada yang tidak ada. Kita yakin beriman kepada yang tidak ada. Apa gunane? Bila Allah gaib, aku iman, aku bertakwa kepada Allah yang tak ada. Penipuan, kedustaan, padahal yang kita imani selama ini kepada yang wujud. Siapa? Kewujudan diri kita sendiri inilah yang lebih kita imani selama ini daripada beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah dimatikan, dicabut rohnya, guna untuk rohnya diri hawa nafsu sendiri. Namun ketika manusia sudah didatangkan baiatul akbar, yakni baiat paksa, pemisahan paksa saat detik-detik syakaratul maut, baru manusianya percaya kepada kekuasaan Tuhannya. Baru manusianya percaya dengan kelemahan-kelemahan dirinya yang dipaksa meninggalkan harta-hartanya, yang dipaksa meninggalkan apa yang dimilikinya, yang dipaksa meninggalkan ilmu amalnya, yang dipaksa meninggalkan hidup dan badannya. Sakitnya amat berat dan dahsyat. Digambarkan oleh Imam Al-Ghazali bagaimana rasa sakitnya seketika baiatul akbar terjadi, ketika syakaratul maut terjadi, ketika pemaksaan untuk mengembalikan semua hak-hak Allah kepada Allah secara paksa. Sakitnya seperti kambing dikuliti, disayat hidup-hidup, dipisahkan antara kulit dan dagingnya, dan rasa sakitnya masih 1000 kali sakitnya. Saking sakitnya berpisah dengan apa-apa yang kita cintai. Saking sakitnya berpisah dengan dunia. Saking sakitnya berpisah dengan hidup dan badan ini. Kenapa? Karena selama hidup kita tidak ridho bila Allah, Romo, Bapa itu sebagai Tuhannya kita. Karena selama hidup kita hanya rela dan ridho, kita
kita sebagai penguasa diri kita sendiri. Itulah manusia yang jadi Tuhan. Itulah yang dimaksud inna syaitana lakum aduwwum mubin. Karena selama ini kita yang jadi setannya, maka terbelalaklah ketika datang tiba-tiba saat-saat syakaratul maut. Itulah tanda bukti bahwa iman kita selama ini hanya iman, wajib iman kepada makhluk saja daripada beriman kepada Sang Pencipta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه